Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kitab Adabul Alim Muta'alim halaman 30, 31 dan halaman 98. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dan bertawasul terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrori watiryaqil awyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil athari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdolih adada ni'amillahi wa ifdoli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tudabbiruhu bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'atabib al mahiri fasyasata muruhu fima yaqsuduhu wa yahtaro ridohu fima yu'amiluhu wa yuballihu fi hurmatihi wa yataqoribu ilallah ta'ala bi khidmatihi wa liya'lama inna dalluhu li syaikhihi uzzahu wa hudu'uhu lahu fahruhu wa tawadu'uhu lahu rafa'athu wal rabi'u ayang dura ilaihi bi ainil ijlal wal ta'dimi wa ya'taqidu fihi darajatul kamal fa inna dzalika aqribu ila naf'ihi bihi. Qala Abu Yusuf sami'tu as-salaf yaquluna man la ya'taqidu jalalah istadzahi la yuflih fala yukhatibu syaikhahu bita'il khitabi wa kafihi wala yunadihi bi ismihi bal yaqulu ya sayyidi aw ya ustadzi wala yadhkuruhu aidan fi ghaibatihi bi ismihi ila maqrunan bima yash'uri ta'zimihi ka qawlihi qala syaikhul ustadz kadza au qala syaikhuna au nahwi dzalik. Wal khamisu ayyu arifu lahu haqqahu wala yunsalahu fadluhu wa ayyad'u lahu mudatu hayatihi wa ba'da mamatihi wa yura'i dzurriyyatuhu wa aqlibahu wa awaddaihi wa yata'ahadu ziyaratun qabrihi wal istighfaru lahu was-sadaqah anhu wa yasluku fis samati wal hada maslikahu wa yura'i fid dini wal ilmi adatihi wa yata'addaba bi adabihi wa la yada'ul iqtidara bihi. Yang artinya ketiga, menurut terhadap gurunya dalam segala hal dan tidak keluar dari nasihat-nasihat dan aturan-aturannya. Bahkan hendaknya hubungan antara guru dan muridnya itu ibarat pasien dengan dokter spesialis, sehingga ia minta resep sesuai dengan anjurannya dan selalu berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh ridhonya terhadap apa yang ia lakukan dan bersungguh-sungguh dalam memberikan penghormatan kepadanya dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara melayaninya. Hendaknya seorang pelajar tahu bahwa merendahkan diri di hadapan gurunya merupakan kemuliaan, ketundukannya kepada guru merupakan kebanggaan, dan tawadu di hadapannya merupakan keterangkatan derajatnya.
Hubungan antara murid dan guru itu saling berkaitan. Seorang murid harus mematuhi dan melaksanakan perintah atau anjuran gurunya dengan baik, dengan harapan mendapat ridho terhadap apa yang telah dilakukan kepada guru dan sebagai bentuk penghormatan kepada guru. Yang keempat, memandang guru dengan pandangan bahwa dia adalah sosok yang harus dimuliakan dan dihormati, dan berkeyakinan bahwa guru itu mempunyai derajat yang sempurna. Karena pandangan seperti itu paling dekat kepada kemanfaatan ilmunya. Abu Yusuf berkata, aku mendengar para ulama salaf berkata, barang siapa yang tidak mempunyai sebuah iktikad keyakinan tentang kemuliaan gurunya, maka ia tidak akan bahagia. Maka bagi pelajar yang jangan memanggil guru dengan menggunakan tak khitab atau kamu dan kaf kitab atau mu. Ia juga jangan memanggil dengan namanya. Bahkan ia harus memanggil dengan ya sayyidi atau wahai tuanku, atau ya ustadi wahai guruku. Juga ketika seorang guru tidak berada di tempat, maka pelajar tidak diperkenakan memanggil dengan sebutan namanya, kecuali apabila nama tersebut disertai dengan sebutan yang memberikan pengertian tentang keagungan seseorang, seperti apa yang diucapkan pelajar. Al-Syekh Al-Ustadz berkata begini, atau guru kami berkata, dan lain sebagainya. Kita sebagai murid harus memandang guru sebagai seseorang yang punya derajat yang sempurna, sehingga guru harus dimuliakan dan dihormati. Kelima, hendaknya pelajar mengetahui kewajibannya kepada gurunya dan tidak pernah melupakan jasa-jasanya, keagungannya, dan kemuliaannya, serta selalu mendoakan kepada gurunya baik ketika beliau masih hidup atau setelah meninggal dunia. Selalu menjaga keturunannya, para kerabatnya, dan orang-orang yang beliau kasihi, dan selalu menekankan terhadap dirinya sendiri untuk selalu berziarah ke makam beliau, untuk memintakan ampun, memberikan sedekah atas nama beliau, selalu menampakkan budi pekerti yang bagus, dan memberikan petunjuk kepada orang lain yang membutuhkannya. Di samping itu, pelajar harus selalu menjaga adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan yang telah dilakukan oleh gurunya, baik dalam masalah agama atau dalam masalah keilmuan, dan menggunakan budi pekerti sebagaimana yang telah dilakukan oleh gurunya, selalu setia, tunduk, dan patuh kepadanya dalam keadaan apapun dan dimanapun ia berada. Sebagai murid, harus mengetahui kewajibannya kepada guru, jangan pernah melupakan jasa-jasanya, dan senantiasa mendoakan kebaikan kepada gurunya baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sebagai murid, kita harus tetap menerapkan budi pekerti yang baik yang pernah diajarkan oleh guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu ayata sobaro ala jahwati tasduru minasyaihi au su'i kholqihi wala yasoddahu dhalika an mulazamatihi wa a'tiqadi kamalihi wa yata'awala fa'alihil alati yadharoni aswaba kholafaha ala ahsani ta'wili wa idha jafahu syaikhu ibtida'ahu wa bil i'tidali wa azharul adzambu lahu wal atba alaihi fa in dzalika abqa limudati syaihihi ala tawqifihi fima fihi fadilatun wa ala taubihihi ala ma fihi naqisatun au ala kulli ya'tarihi au ala taqsiri bi'anaihi au ghairi dzalika ma fi iqafihi alaihi wa taubihihi irsyadihi wa aslahihi wa ya'udu dzalika minasyaihi min na'millahi ta'ala bi'atina isyaihi bihi wa nadrihi ilaih, yang artinya keenam, pelajar harus mengekang diri untuk berusaha sabar tatkala hati seorang guru sedang gundah gulana, marah,
murka atau budi pekerti perilaku beliau yang kurang diterima oleh santrinya. Hendaklah hal tersebut tidak menjadikan pelajar lantas meninggalkan guru atau tidak setia, bahkan ia harus mempunyai keyakinan, iktikad bahwa seorang guru itu mempunyai derajat yang sempurna dan berusaha sekuat tenaga untuk menakwili semua pekerjaan-pekerjaan yang ditampakkan dan dilakukan oleh seorang guru, bahwasanya yang benar adalah kebaikannya dengan penakwilan dan penafsiran yang baik. Ketika guru sedang marah, murka atau budi pekertinya beliau yang kurang dapat diterima oleh santri, kita sebagai murid harus tetap berusaha sabar. Ini untuk halaman 98. Bismillahirrahmanirrahim. Musahafu ja'alahu alal kulli wal aula ayyakuna fi kharitoh dhatu urwati fi masamari au watad tohiro nadhifi fi sodri al majlisi thumma kutibal hadithu sirfi thumma tafsirul qur'ani thumma tafsirul hadithi thumma usuluddin thumma usulul fiqhi thumma kutibal fiqhu thumma nahwu thumma sorfu thumma ash'arul arab thumma urud wa yambahi ayyaktuba ismul kitabu alaihi fi janibi akhiris sufahati min asfal wa yaj'alu ra'sa hurufi hadhihi tarjamati ilal hasyiyati allati fihal basmalah wa faidatu hadhihi tarjamati ma'rufatil kitaba wa taysiru ikhrajihi min bainil kitabi wa idza wada'al kitaba faltakun al hasyiyatul lati min jihatil basmalati wa awwalul kitabi ila fawqi wala yad'u zawatal qad'il kabiri fawqa zawatil qad'i as-saghir wala yaj'alul kitaba hizanatil al-karorisi aw ghairaha wala yatahidzuhu muhdatun wala marwahatun wala ya'lamu bi'aidin aw syai'in jafa bal biwaraqin wala yadwa hasyiatil waraqati aw zawaituha, yang artinya apabila di antara buku-buku pelajaran itu terdapat mushaf Al-Quran, maka pelajar harus meletakkannya di atas seluruh jenis buku. Yang lebih utama adalah meletakkan mushaf Al-Quran di tempat yang digantung dengan tali yang sudah dipaku atau diletakkan di tiang yang suci dan bersih di depan majelis atau tempat belajar. Setelah mushaf Al-Quran, urutan berikutnya adalah kitab tafsir Al-Quran, tafsir hadis, ushuluddin atau akidah, ushul fikih, nahwu, shorof, syair-syair Arab, kemudian arud atau ilmu tentang aturan menyusun syair. Pelajar sebaiknya menulis judul buku pelajaran di bagian bawah halaman terakhir dan meletakkan ujung tulisan judul buku tersebut di bagian tepi yang di dalamnya ada tulisan basmalah. Manfaatnya adalah mengetahui judul buku pelajaran dan memudahkan untuk mengambilnya di antara tumpukan buku-buku pelajaran lainnya. Ketika pelajar meletakkan buku pelajaran, hendaknya bagian tepi yang ada tulisan basmalah sekaligus permulaan buku pelajaran diarahkan ke atas. Pelajar tidak boleh meletakkan buku pelajaran yang berukuran besar di atas buku pelajaran yang berukuran kecil. Pelajar juga tidak boleh menjadikan buku pelajaran sebagai gudang tulisan-tulisan atau sejenisnya, terlalu banyak catatan atau coretan. Tidak boleh menjadikan buku pelajaran sebagai bantal maupun digunakan sebagai kipas. Tidak boleh membuat pembatas buku berupa kayu atau benda keras, melainkan berupa kertas, serta tidak boleh melipat bagian tepi maupun bagian sudut buku pelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sebelum saya tutup ngaji ini, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.